wal faizin, mohon maaf zahir dan batin, 1446 Hijriah atau 2025 Masehi dari kota Penang Islands, Malaysia. Karena saya sejak tanggal 28 Maret itu sudah terbang ke Kuala Lumpur dan baru tadi sore tiba di Penang bersama dengan rombongan saya lebih kurang 11 orang, yaitu anak dan kedua istri saya, juga kakak saya dari kampung, dan ajudan saya saudara Rizky. Baik, saudara-saudara, kalau kalian cermati statement saya pada tanggal 27 Maret 2025, tepatnya di kantor DPP Grip Jaya. Di situ saya sudah menyampaikan bahwa sudah dibentuk tim hukum khusus yang menangani saudara Fadel Al-Fajar Bajili. Itu sudah saya sampaikan, tapi barangkali wartawan dan masyarakat Indonesia kurang memahami secara diplomasi yang saya sampaikan. Tapi itulah sejatinya seorang lawyer yang profesional. Karena saya tidak ingin ada yang merasa tidak nyaman, terutama saya tidak ingin Fadel, ya, saya tidak ingin Fadel tidak nyaman. Saya tidak ingin keluarga Fadel, baik Pak Umar, Martin, Bintang, Titin, tidak nyaman. Begitu juga saya tidak ingin tim hukum yang saya pimpin juga tidak nyaman. Meskipun kalau kalian amati, itu bahkan sebelum terjadi penetapan tersangka dan ditahan terhadap saudara atau Ananda Fadel Fajar Bajili, tim hukum yang sebelum saya, yaitu saudara Bangkit, saudara Nando, saudara Riki Hutasoid, saudara Ardi, kemudian saudara Raya, kemudian saudara Gui Rangga, ada 5 orang, bahkan 6, termasuk Nancy sebagai istri dari Ando, itu sudah menarik diri. Nah, tetapi karena saya adalah lawyer yang mereka minta, dan saya menunjukkan bagaimana profesionalnya saya menangani kasus, sehingga saya tetap tugasi saudara Rahmat dan saudara Dodin Simbolon untuk tetap membantu Fadel. Dan kalau kalian cermati, begitu Fadel diperiksa hari terakhir sebelum penetapan tersangka dan ditahan, saya kan sudah pulang duluan itu. Saya kan pulang duluan, jangan dia dalam posisi sulit begini kita tinggalkan. Dengan segala macam argumentasi, karena mereka memang ternyata ada pernah perdebatan, sehingga mereka menarik diri tim hukum sebelumnya. Pun saya tidak menunjukkan kepada media sedikit pun bahwa saya yang all out dengan Rahmat, saya tugasi dengan Dolin dan teman-teman. Dan sampai hari ini hubungan saya dengan Bangkit, dengan Gui, dengan Ando dan lain-lain itu masih tetap solid, dan bahkan Bangkit, Gui dan teman-teman itu masih berada di tim hukum untuk kasus yang sidang di PN Jakarta Utara. Jadi intinya bahwa sebenarnya saya sebagai seorang lawyer yang profesional, kemudian saya yang juga melaporkan NM, maka tetap saja kasus ini tidak bisa serta-merta lepas, dalam pengertian
Karena itu satu rangkaian peristiwa kan, saya membela Fadel, tiba-tiba saya dimaki-maki oleh NM. Lalu saya laporkanlah ke Polres Metro Undang-Undang IT. Lagi saya ngurusi Fadel, tiba-tiba Loli lari dari safe house, nyari saya bawa ke Polres Metro, datang NM, ribut, dia pukul kepala saya, terjadi sobekan, sehingga saya laporkan di Polres Metro, yaitu penganiayaan. Nah, dua kasus ini benang merahnya ada di kasus Fadel. Nah, makanya saya sudah katakan bahwa untuk urusan saya dengan NM, kasusnya akan lanjut dan saya akan tetap speak up sampai dia tersangka dan disidang. Adapun kasus Fadel, kalau terkait dengan persoalan-persoalan yang saya ketahui, kemudian perkembangannya, bagaimana elaborasinya, masih ada sinkronisasinya dengan kasus yang saya laporkan terhadap NM, ya tentu akan tetap saya ulas. Tetapi untuk penanganan kasus Fadel, bahwa itu memang dari awal sudah saya sebut tanggal 27. Nah, inilah poin pentingnya untuk kalian pahami.